Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dari nikmat-nikmat duniawi hingga nikmat yang hakiki berupa taufik hidayahnya, sehingga kita masih di atas Islam, di atas sunnah, mudah menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan dikatakan nikmat hakiki kata para ulama, karena amal-amal saleh yang kita lakukan itulah yang akan bermanfaat nanti di alam barzakh dan di akhirat nanti. Kita masih melanjutkan mengkaji kitab Aunul Ahadits Shamad, syarah dari Adabul Mufrad, kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang dikumpulkan oleh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, memasuki bab Fadlil Kabir, keutamaan orang yang sudah berumur, yang sudah lanjut usia. Berkata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ahmad bin Isa, qala haddatsana Abdullah bin Wahab an Abi Sakhr an Ibni Qusayt an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu persatu rawi hadis ini sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, barang siapa yang tidak menyayangi orang yang masih muda dan tidak mengetahui hak orang yang sudah berumur, yang sudah tua, dari dimuliakan dan yang lainnya, falaisa minna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah bagian kami. Maksudnya bukanlah orang yang mengikuti sunnah kami, bukanlah orang yang mengikuti jalan yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Maka penjelasan untuk hadis ini oleh ulama kita Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, wa fi hadzal hadis dalilun ala masyru'iyyati husnil akhlaq wa wujubi rahmah min ba'dil muslimina li ba'din. Hadis ini menunjukkan, sebagai dalil yang menunjukkan disyariatkan untuk berakhlak yang mulia dan diwajibkan untuk memiliki sifat rahmat, menyayangi orang lain, sesama kaum muslimin. Wa min muqtada husnil khuluqi wa rahmati an yuwakkira as-saghiru al-kabirah. Di antara bentuk akhlak yang mulia dan bentuk rahmat adalah yang lebih muda memuliakan yang lebih tua. Liwujudi husnil khuluqi ladaihi wa an yarhamal kabir as-saghira li'anna al-kabira qad aqala ma la ya'qilu as-saghiru. Disebutkan di sini, ketika yang lebih muda mengetahui hak yang lebih tua, apalagi yang lebih tua itu telah lama istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, dalam berdakwah, itu menunjukkan akhlak mulia yang dimiliki oleh anak muda tersebut. Dia paham agamanya dan dia melakukan itu bukan hanya adat istiadat, tapi dia ihtisab, mengharapkan ini pahala ibadah dari mengamalkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Dan sebaliknya,
yang lebih tua, berdasarkan hadis ini dan hadis yang lain yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yang lebih tua juga jangan sombong dan jangan angkuh, tapi hendaknya dia menyayangi yang lebih muda. Karena yang lebih tua itu keumumannya apa? Lebih berakal ya, dibandingkan yang lebih muda. Sehingga lebih bijak semestinya. Wa alima ma la ya'lamu as-saghir. Yang lebih tua itu keumumannya lebih mengetahui, lebih berpengalaman ya, dibandingkan yang lebih muda. Fatarahu yarhamus saghir wa yuhsin ilaihi sawa'un bitta'lim aw bima yahtaju ilaihi li fakkil kurbatihi wa adami mu'akhadatihi in zalla wa nahwi dzalik. Maka orang yang lebih tua yang berumur yang mengetahui bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyayangi yang lebih muda, berbuat baik kepada yang lebih muda. Bagaimana caranya? Bisa dengan mengajari orang yang lebih muda, mengajari ilmu agama, mengajari hal-hal yang bermanfaat untuk orang-orang yang lebih muda, dan mengajari apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak muda, menghilangkan kesusahan yang dialami anak muda supaya bisa lebih bagus dalam menjalani kehidupan ini, terutama yang berkaitan dengan ilmu agama, mengarahkan menjauhi segala bentuk kesyirikan, ya, segala bentuk kebid'ahan, ya. Yang lebih tua itu, di mana yang lebih tua itu lebih tahu duluan, ya. Mengetahui tauhid lebih duluan, mengetahui sunnah lebih duluan, ya. Maka semestinya al-kabir yang lebih tua mengajari anak-anak yang lebih muda, terutama dalam masalah agama, menyelamatkan mereka dari kesengsaraan yang abadi di akhirat nanti karena terjatuh pada kesyirikan besar, naudzubillah. Juga mengarahkan kepada hal-hal yang orang tua yang lebih tua telah melaluinya, pernah mengetahui mudarat-mudaratnya, diarahkan kepada anak-anak yang lebih muda supaya tidak terjatuh pada hal yang sama, ya. Dan di sini disebutkan, ya, yang lebih tua semestinya mengetahui jika ada anaknya atau siapapun yang lebih muda darinya terjatuh, tergelincir pada kesalahan, dan itu karena dia belum tahu, ya. Zallah itu tergelincir namanya. Tidak diulang-ulangi, belum dinasehati misalnya. Hendaknya apa? Dipahami, dibimbing, ya. Berbeda kalau memang seorangnya mujahir bil ma'asi, yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, maka itu bab yang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin, kata Nabi SAW, semua umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan melakukan dosa, tidak malu lagi melakukan dosa, maka itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-amru kadzalik fa inna minal adab al-islamiyyah an yuwaqqira as-saghirul kabir wa an yarhamal kabirus saghir fayusbihul mujtama'u muta'alifan bihadzal adabil islamir rafi' alladhi yasduru minas saghir lil kabir wa yasduru minal kabir lis saghir. Jika adab islami ini dipahami dari yang lebih tua, juga dipahami dari orang yang lebih muda, masing-masing mengamalkan sunnah Nabi SAW ini, yang tua menyayangi yang muda menghormati, memuliakan lebih tua, maka suatu komunitas, suatu masyarakat akan menjadi harmonis, akan terjadi persatuan, ya, disebabkan mengamalkan bimbingan Nabi SAW. Ya. Berbeda kalau ada pihak yang tidak menunaikan bimbingan Nabi SAW. Nah, maka akan terjadi keretakan, ya. Ketika ada pihak misalnya yang lebih muda tidak menghormati yang lebih tua, maka yang lebih tua mungkin akan menganggap dia tidak sopan, tidak beradab. Sebaliknya jika ditemukan ada yang lebih tua, ya,
tidak melakukan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari menasihati dan yang lainnya, maka akan terjadi keretakan dan tidak harmonis suatu masyarakat, suatu komunitas. Wa qauluhu laisa minna maknahu, makna dari sabda Nabi SAW bukanlah bagian dari kami, maknanya adalah laisa ala tariqatina wa sunnatina wa laisa maknahu annahu kafir. Arti dari sabda Nabi SAW tadi bukanlah bagian dari kami, itu maksudnya adalah bukanlah orang yang menjalankan sunnah kami, bukanlah orang yang mengikuti bimbingan kami. Bukan maknanya orang yang tidak melakukan bimbingan ini seorang yang kafir, bukan itu maknanya. Seperti dalam hadis-hadis yang sangat banyak ya, penafian, la yu'minu ahadukum ya, tidak beriman. Bukan maksudnya orang itu kafir, bukan, tapi tidak sempurna keimanannya ya. Tidak sempurna keimanannya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai seorang itu hilang hasadnya. Dia kalau lihat orang lain dapat nikmat, senang dia. Berarti imannya sempurna, ini imannya kuat. Orang yang tidak hasad lagi kepada saudara-saudaranya. Malah dia senang ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan ya, berupa ilmu, harta, kedudukan. Ya. Kalau sudah ada pada seorang, berarti imannya luar biasa. Sempurna keimanannya berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini. Ini makna laisa minnah. Belum sempurna keimanan seorang. Ya. Bahkan dinafikan, bukanlah orang yang menjalankan sunnah kami, perintah kami, kata Rasulullah SAW, jika seorang tidak menyayangi lebih muda dan juga tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Walakin maknahu annahu laysa ala tariqati sahihati allati da'a ilaiha al-Qur'anul Karim wa sunnatul mutahharah. Makna hadis ini apa? Orang yang tidak melakukan bimbingan Nabi SAW ini bukan berada pada jalan yang benar yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam As-Sunnatul Mutahharah. Wahia al-amru birrahmah. Yang disebutkan dalam hadis ini apa? Perintah untuk memiliki sifat rahmat, menyayangi. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam risalah beliau Min Mushkilatis Syabab ya. Beliau sebutkan hendaknya yang lebih tua yang memiliki sifat rahmat yang semakna dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini ya, berusaha mengajarkan, membimbing anak-anak yang lebih muda ya. Jangan memandang yang lebih muda itu tidak bisa diperbaiki ya, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing anak-anak yang lebih muda, karena mereka adalah rijalul ghad, penerus orang-orang yang sudah tua sekarang, yang suatu kemestian ya akan digantikan oleh anak-anak muda ya. Wal amru bil ihtiram lil muslimin, dan dalam hadis ini juga ada perintah untuk menghormati kaum muslimin, terkhusus dalam hadis ini menghormati yang lebih tua. Dan ini masing-masing kembali kepada al-urf ya. Al-adatu muhakkamah, bentuk penghormatan kepada yang lebih tua selama tidak melanggar syariat ya. Berdasarkan kaidah fiqhiyah ya. Al-kubra ya. Al-adatu muhakkamah ya. Jika tidak ada penentuan bagaimana bentuk atau tata cara secara khusus dalam bentuk penghormatan, maka itu kembalikan kepada uruf, kebiasaan, selama tidak melanggar syariat ya. Tapi kalau ada penentuan tata caranya, kita tidak boleh keluar dari tata cara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya. Seperti tata cara salat gitu. Itu sudah suatu yang harus kita lakukan ya. Tapi yang berkaitan dengan ini kembali kepada urf ya, sebagaimana perintah dalam bermuamalah dengan baik kepada keluarga, wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Bergaulilah keluargamu, istrimu dengan baik ya. Ma'ruf ini kembali kepada urf, kepada kebiasaan dalam jumlah nafkah, dalam interaksi selama tidak melanggar syariat. Ay yahtarimu ba'dhum ba'dhan fayahul at-ta'aluf wal ijtima'
wa yadhhabu at-taqatu'u wal iftiraq bi fadlillah. Kalau bimbingan Nabi SAW ini dilaksanakan dengan baik, maka akan terjadi keharmonisan, persatuan dalam masyarakat. Dan akan hilang perpecahan, saling menjauhi satu sama lain kalau masing-masing menunaikan kewajibannya. Bifadlillah. Tentunya ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bi ma'rifatil huquq lidhawil huquq wa ta'amul bi makarimil akhlaq was sulukil hasan. Setelah taufik dari Allah, kemudian supaya terwujud ya keharmonisan, persatuan di suatu masyarakat, di suatu komunitas, hendaknya kita belajar ya hak-hak orang-orang yang memiliki hak yang harus kita tunaikan ya. Dan tentunya di sini sudah pernah dipelajari ya. Hukuk da'at ilayal fitrah, hak-hak 10 hak yang fitrah masing-masing setiap hamba itu ya mengakuinya ya. Wa qararat hasyari'ah, dan syariat memerintahkan untuk menunaikannya ya. Dari hak tetangga, kerabat, pasangan suami istri, anak, hak pada penguasa, kepada kaum muslimin ya, itu hendaknya kita pelajari dan kita tunaikan. Biiznillah akan terwujud persatuan dan keharmonisan dalam suatu masyarakat ya. Mungkin kita cukup sampai sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.